Pokemon fosil dari Galarian memiliki sesuatu yang sangat unik dan menarik yang tidak dimiliki oleh fosil Pokemon generasi manapun, yang dimana setiap fosil dapat digabungkan untuk menghasilkan 4 bentuk Pokemon fosil yang terlihat tumpang tindih, membuat siapapun merasa janggal saat melihat Pokemon tersebut, tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri karena ini seperti imajinasi yang dicurahkan dunia Pokemon untuk penggemar yang menyukai fosil Pokemon dengan cara digabungkan, termasuk dalam kelompok naga yang tentu saja memiliki bentuk yang spesifik ke satu spesies dinosaurus. Berikut modifikasi dan memperbaiki bentuk yang dipikirkan setiap penggemar. Kira-kira manakah yang terbaik? Dan kali ini adalah fosil untuk naga dari Galarian tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Kayaknya bentuk naga pada Dracozolt dan Dracovish mengarah pada satu spesies dinosaurus bernama Stegosaurus yang memiliki paku-paku unik atau tonjolan di atas punggungnya gitu, yang memberikan kesan perlindungan yang sangat estetik. Stegosaurus sendiri adalah dinosaurus pemakan tumbuhan dengan lempeng di punggungnya dan duri di ekornya. Nah, pada akhirnya menjadi referensi untuk fosil galar yang tidak utuh ini. Untuk memulai bentuk pertama, modifikasi ini justru menggabungkan Stegosaurus dan T-Rex secara bersamaan, dengan kedua lengan kecil dan kaki besar serta rahang kuat yang mengindikasikan T-Rex di desainnya, namun memiliki bentuk tubuh Stegosaurus tersebut. Ini jadi keren dan lebih mengintimidasi. Modifikasi kedua menampilkan fosil Drex tersebut memiliki fitur tulang punggung yang melengkung ke bawah, disertai duri lebar di kedua sisi seperti pedang tajam yang seimbang di sisi kanan dan kirinya. Bentuk ini dapat terlihat seperti Ankylosaurus juga, yang memiliki kulit dan duri tebal di punggungnya, serta memiliki bentuk tubuh yang serupa seperti modifikasi ini. Hanya saja terlihat lebih kurus dan panjang, karena memadukan Stegosaurus secara keseluruhan inspirasi. Dengan kepala lebih kecil, yang sebenarnya hampir cukup nyambung saat kedua jenis dinosaurus ini disatukan. Dan penampilan modifikasi fosil yang satu ini terlihat lebih lambat juga ya, karena memang Stegosaurus dan Ankylosaurus juga lambat. Modifikasi ketiga memiliki bentuk yang lebih kompleks, dengan duri punggung merah yang bergigi rapi tersusun dari kepala hingga ekornya, dan duri tengah terlihat lebih menonjol gitulah. Bentuk Stegosaurus tercermin dari penampilan duri dan posisi kakinya, namun bagian kepalanya memiliki desain yang terlihat merujuk pada spesies dinosaurus berbeda, yaitu Pachycephalosaurus yang merupakan dinosaurus yang sama untuk inspirasi Rampardos, karena bentuk mulutnya juga seperti paruh kecil gitu, serta kepalanya sedikit lebih menonjol ke atas. Namun kepalanya tersebut tidak sebulat Pachycephalosaurus tadi. Apaan sih, aku susah banget nyebutnya coy. Sebenarnya meskipun Stegosaurus terdengar satu spesies gitu, namun ya ada beberapa nama untuk setiap keluarganya ya. Dan modifikasi keempat ini menampilkan Stegosaurus yang mungkin benar-benar sangat spesifik pada dinosaurus tersebut. Tubuh melengkung dengan tonjolan merah yang tersusun rapi di atas punggungnya. Namun bentuk tubuh melengkung ke ekor tersebut juga dapat terlihat seperti jenis dinosaurus lainnya. Ini adalah Iguanodon yang memiliki bentuk serupa untuk modifikasi pada tubuh fosil galar tersebut, namun menambahkan tonjolan di atas pundaknya yang mencampurkan kedua dinosaurus tersebut. Modifikasi kelima terlihat lebih kokoh dalam segi desain, namun sekarang bentuk ini tidak banyak mengambil Stegosaurus gitu, melainkan ya lebih banyak mengambil inspirasi dari Pachycephalosaurus tadi, dengan bentuk tubuh yang spesifik pada dinosaurus tersebut. Namun uniknya, modifikasi ini menampilkan tanduk kecil dan runcing di atas kepalanya gitu, sehingga terkesan lebih berani dan mendapatkan penyesuaian yang lebih juga. Modifikasi keenam menampilkan desain yang lebih kartun sebagai dinosaurus. Maksudku kayak kartun banget lah. Tubuhnya tidak mengindikasikan Stegosaurus lagi, tapi tetap menyediakan duri-duri merah sebagai ciri khas utama dari fosil yang satu ini. Mata bulat kecilnya berada di kepala kecilnya juga, seolah ya tak memiliki leher gitu, karena tidak terhubung secara khusus dengan kepala. Lempengan di atas tubuhnya lebih mulus seperti perosotan lah. Bentuknya jauh dari setiap gambaran dinosaurus yang kita kenal sekarang. Ya meskipun sebenarnya tidak ada yang tahu pasti juga ya kan bentuk sesungguhnya dari dinosaurus gitu. Modifikasi ketujuh lebih aneh lagi.
Benar-benar aneh sampai-sampai mata dari fosil ini dilindungi atau dilingkupi oleh bulatan bulan yang memberikan kesan besar untuk matanya tersebut. Memiliki hidung mencuat yang langsung terhubung di bagian atas tubuhnya, dan di bawah kaki depannya ada duri tambahan yang melengkung di setiap sisinya. Namun yang paling unik dan aneh, kaki depannya ya sebenarnya seperti tangan dinosaurus, namun dibuat sama rata dengan kaki belakang yang kokoh, sehingga terciptalah fosil dengan kaki depan yang kecil dan kaki belakang yang agak besar. Terlihat tidak sesuai, tapi itulah modifikasinya. Modifikasi ke-8 memiliki bentuk yang cukup bagus dan unik juga sih. Duri atau tonjolan merah yang merupakan ciri khas fosil naga tersebut memiliki bentuk yang agak lain, dengan bentuk seperti sayap kecil yang membuka tonjolan berikutnya gitu. Kayak sayap tapi kayak love 3 gitulah. Kepalanya agak lebih kotak dan kecil juga daripada keseluruhan tubuhnya. Namun itu makin terlihat kecil karena tidak disambungkan dengan leher gitu, sehingga terkesan kepalanya tersebut ditempelkan begitu saja di ujung tubuhnya yang terpotong. Secara bentuk tubuh ya ini lebih spesifik pada iguanodon tadi. Modifikasi ke-9 menampilkan bentuk kaki yang sama seperti yang ke-7 tadi ya. Namun ini tidak terlihat aneh karena disesuaikan dengan bentuk tubuh yang turun ke bawah gitu, sehingga kaki depan yang kecil tersebut lebih masuk akal untuk menjadi kaki yang menopang tubuhnya yang besar. Dan ada tonjolan tajam di setiap sisi kaki depannya tersebut. Ini kemungkinan sebagai perlindungan atau alat untuk bertarung gitu. Tubuhnya juga lebih rapi dan mengindikasikan Stegosaurus lebih akurat jika dilihat secara bentuk saat ini. Dan modifikasi ke-10 atau yang terakhir ini adalah favoritku. Selain memasukkan berbagai dinosaurus tertentu, sang pembuatnya juga memberikan tambahan fitur yang lebih sesuai untuk membuat fosil dino ini hidup utuh selayaknya yang diinginkan semua orang. Kayaknya gitu ya, karena aku beneran suka gitu. Duri punggung atau tonjolan atau sirip yang berada di atasnya memiliki ukuran yang makin besar, tapi mengecil juga di bagian ujungnya sehingga terkesan lebih indah untuk dipandang dan kayak rapi gitulah. Apalagi bentuk tonjolan tersebut kayak terlihat bagus banget, membulat tapi runcing gitu. Kepalanya kecil dengan mata yang diberikan garis hitam di sisinya yang membuat ia terlihat mengintimidasi. Dan mata ini menurutku mata yang paling cocok untuk Pokemon fosil yang satu ini. Overall aku suka modifikasi yang satu ini karena unik parah, dan mungkin bisa jadi referensi yang terbaik untuk menyempurnakan fosil Drake tersebut. Dan itulah beberapa modifikasi fosil Pokemon dari Galar yang kutemukan untuk kalian. Mungkin ada yang mirip-mirip atau membingungkan, itulah tujuan dari penggabungan yang satu ini. Mungkin kalian juga punya favorit masing-masing, tinggal kalian komen di bawah aja kira-kira mana bentuk yang terbaik dan cocok untuk Drake fosil tersebut. Baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu, dadah!